Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Indias dari Prodi PAUD kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu dibagi menjadi 4. 1. Membentuk manusia yang berdedikasi, yaitu manusia yang bekerja untuk kebaikan, giat, semangat, penuh tanggung jawab, tidak mengambil muka. 2. Membentuk manusia yang lebih baik lagi. 3. Untuk selalu mementingkan orang lain dan tidak selalu mementingkan diri sendiri. 4. Tidak membutuhkan imbalan apapun dari Allah. Ia mengerjakan segalanya semata-mata karena hanya mengharap imbalan yang berbentuk pahala dari Allah. Adapun nilai-nilai pendidikan. 1. Mendidik pelajar mengindahkan hukum-hukum alam dan hukum-hukum sosial yang diciptakan Allah. 2. Mendidik anak merasa bisa, percaya diri, optimis, dan inovatif. 3. Mendidik anak tidak cepat kecewa dan putus asa bila mendapat rintangan dan kesulitan. 4. Upaya yang mutlak perlu dilakukan ialah menanamkan iman dan jiwa pelajar yang mengandung dua sisi, sifat-sifat luhur dan sifat dan cinta berbuat baik. Yang kelima, membangun iman yang kuat sehingga dapat dipercaya. 6. Kerelaan membela kebenaran, melindungi agama-agama dan rumah-rumah ibadah. 7. Bila sudah berkuasa atau jaya, tetap taat beribadah, perhatian pada kesejahteraan masyarakat dan membina moral masyarakat. 8. Meyakini dengan kuat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Lalu karena itu manusia berkeinginan berbuat baik. 9. Memiliki sikap toleran terhadap non-muslim dan sikap solidaritas terhadap sesama muslim, lalu menjadi pelopor perdamaian dan kerjasama. 10. Menanamkan cinta ibadah dan merasakan manisnya ibadah, lalu mempraktikkan nilai-nilai ibadah itu dalam kehidupan sehari-hari. 11. Menciptakan bibit-bibit atau kader-kader pejuang kebenaran yang tangguh sehingga mampu meninggikan harakat kaum muslimin dan umat Islam. Implementasi nilai-nilai dalam pendidikan. 1. Menumbuhkan keimanan bahwa hidup sekarang akan berlanjut dengan kehidupan abadi di akhirat. 2. Agar kita mengindahkan hukum sosial, yaitu hukum moral, yang hal itu dapat dilaksanakan dengan menyadarkan melalui ceramah, diskusi, sosiodrama, dan sebagainya. Yang ketiga, penumbuhan sikap optimis dan tidak cepat putus asa dapat dilakukan melalui pembiasaan, pemberian pengalaman, penyaluran bakat, pengisian waktu senggang, dan sebagainya. Yang keempat, menumbuhkan sikap toleran dapat dilakukan dengan penyadaran
pandangan bahwa manusia mulia di sisi Allah karena sama-sama makhluk Allah. Yang kelima, pendekatan itu dapat ditempuh melalui nasihat, keteladanan, penerapan hukum, cerita pembiasaan, pemberian pengalaman, dan sebagainya. Pelaksanaannya dapat ditempuh dengan berbagai metode, ceramah, diskusi, eksperimen, pemberian tugas, kerja kelompok, dan sebagainya. 6. Menanamkan sikap tauhid dapat ditempuh dengan pendekatan zikir dan pikir, yaitu dengan mendalami sifat-sifat Allah dalam Al-Quran, kemudian mempelajari alam yang maha luas ini. Yang ketujuh, pendekatannya antara lain nasihat, teladan, pembiasaan, penyaluran minat dan bakat, pengisian waktu luang, dan sebagainya. Metode yang digunakan antara lain ceramah, diskusi, pemberian tugas, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya untuk tugas tafsir Tarbawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.